Ini nih caranya membuat translation untuk Mentalk. Nanti kita akan mendapatkan file namanya net translation XLF. File ini merupakan file Eclipse namanya. Ini adalah format translate standar yang digunakan oleh Google untuk mentranslate bahasa. Nah, kalau kita buka file ini menggunakan teks biasa, editor biasa, akan tampak seperti berikut. Nah, ini adalah file XML berisi data-data yang butuh ditranslate. Seperti contohnya ini, from, nanti ditranslate menjadi dari. Kita akan mentranslate, dalam sampel ini kita akan mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ID. Nah, from nanti sumbernya, misalnya ini ada kosakata from, lalu kita translate menjadi dari, lalu kosakata you logged out, please log in first, kita bisa translate menjadi menjadi seperti ini. Tetapi, apabila kita membuat translation menggunakan text editor biasa, akan kesulitan karena kita akan mengedit banyak sekali bahasa. Nah, ini akan menyulitkan kita. Nah, untuk memudahkan, kita ada tools namanya Swordfish. Tools ini digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan editing atau translation file Eclipse. Nah, kita buka Swordfish apps ini. Swordfish ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java, sehingga bisa dijalan hampir di semua platform tepatnya, baik Windows, Mac, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya memilih Swordfish? Salah satunya adalah alasan tersebut. Nah, lalu kita coba buka file yang mau kita translate. Nah, misalnya nih. Tunggu beberapa saat karena sedang loading. Data di Mentalk lumayan banyak sehingga lumayan memakan banyak waktu. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya translate. Ini adalah yang saya translate tadi secara manual menggunakan text editor. Ini. Nah, next. Kalau kita klik next, maka kita akan menuju ke segmen berikutnya. Setiap set ini disebut sebagai segmen, ya. Setiap set ini disebut sebagai segmen. Segmen pertama, segmen kedua, dan ini adalah segmen ketiga. Nah, ini kita akan mentranslate ini ke bahasa Indonesia. Kita klik ini, invite all your Google friends. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Kita skip yang tidak ada artinya. Kita artikan sebagai adalah edit channel, tetap edit channel. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan sebuah fitur auto translation. Auto translation kita bisa menggunakan service-service yang ada, misalnya menggunakan service Machine Translation Engine. Kita klik Machine Translate Engine. Kalau kita ingin menggunakan servisnya Google Translate, kita bisa aktifkan ini. Ini adalah service berbayar milik Google, sehingga karena saya tidak memiliki APK untuk Google, saya tidak mengaktifkan ini. Saya coba menggunakan yang gratisan punyanya Microsoft, Bing Translator. Nah, ini adalah APK saya. Kita save configuration. Setelah itu, kita bisa menggunakan task auto translate current segment using MT. Hasilnya akan kelihatan di sini. Nah, ini hasil otomatis yang ditranslate oleh Bing Translator. Kalau kita menurut kita oke, kita bisa langsung cek. Nah, kita perlu menyesuaikan di sini agar lebih relevan dengan bahasa kita. Anda mencapai level.
Ini kemampuan baru. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya, profil info. Oke, kalau kita menggunakan translation engine, hasilnya sama aja. Selanjutnya, menggunakan translation engine, kalau sudah selesai kita save. Nah, hasil XLF ini kita nanti kirimkan, kita buka di mana tadi file XLF ini, lalu kita rename menjadi di mana ID ini adalah kode bahasa untuk Indonesia. Setelah itu kita kirimkan menggunakan email. Nah, ini hasilnya, lalu kita send. Nah, itu adalah tadi contoh membantu kita dalam membuat translation bahasa yang ada di Mantop.